Jadi untuk percobaan pada kali ini, sebelumnya kita lihat dulu rangkaian percobaan pada modul dan juga data grafiknya. Pertama kita lihat rangkaiannya. Nah, di sini ada rangkaian percobaan di mana ini rangkaian percobaan pada gambar ini adalah forward, ya, forward bias. Kemudian untuk data grafiknya itu diminta untuk reverse, jadi agar muncul grafik seperti ini. Jadi pada rangkaian itu kita balik pada fotodiodanya, di mana anodanya sekarang kita pindah di sebelah kanan, kemudian katodanya kita pindah di sebelah kiri. Jadi rangkaian ini tidak sama dengan ada yang pada grafik. Nah, untuk lebih jelasnya, kan pada modul itu dalam kondisi forward bias, yang mana positif dari fotodioda atau anodanya di sebelah kiri dan negatif dari fotodioda atau katodanya di sebelah kanan. Nah, untuk menghasilkan grafik yang sesuai dengan modul, maka dibalik atau di reverse bias, yang mana negatif dari fotodioda atau katodanya di kiri dan positif dari fotodioda atau anodanya di sebelah kanan. Langsung ke penjelasan rangkaiannya. Dari power supply, dari terminal positif power supply menuju ke kutub positif dari miliammeter, lalu kutub negatif dari miliammeter untuk pengukuran arus lambda ke percabangan antara kutub positif dari voltmeter dan negatif dari fotodioda atau katodanya. Lalu positif dari fotodioda atau anodanya menuju ke percabangan antara kutub negatif dari voltmeter untuk pengukuran volt lambda dan juga ke resistor. Dari resistor ini menuju ke terminal negatif dari power supply. Oke, langsung ke penerapan rangkaiannya. Oke, jadi sesuai rangkaian tadi ya, pada gambar percobaan ya, terminal positifnya pada miliammeter ya, ada sumbu positif miliammeter, kemudian pengukurannya kita masukkan percabangan, yang satu menuju voltmeter ya kan? Yang satu lagi menuju pada katoda, pada katoda di fotodioda ini lagi. Kemudian setelah itu lanjut yang anodanya positifnya ke percabangan, yang satu ke pengukuran pada voltmeter, yang satu ada pada resistor, yang kemudian resistor ini akan nyambung ke terminal negatif pada power supply. Jadi untuk sumber cahayanya kita menggunakan lampu ini ya, lampu warna kuning ini yang terhubung pada variaknya. Jadi sebelumnya disclaimer terlebih dahulu, untuk menggunakan varia kita harus berhati-hati, terutama pada bagian area belakang sebelah sini ya. Sebelah sini kita harus berhati-hati menggunakannya. Pastikan jika ingin memasang lampunya ya, kita harus mematikan terlebih dahulu. Jadi jangan sambungkan ke sumber tegangan listrik terlebih dahulu. Setelah itu untuk menyalakan lampu kita bisa mutar tuas ya, yang sebelah sini. Jadi ada indikatornya mulai dari 0 kemudian naik sampai ke atas untuk menyalakan lampu ya. Lampu ini ya, ketika ini kita naikkan, lampunya akan perlahan menyala ya. Nah, kemudian alat lux ini ya, luxmeter ini digunakan untuk mengukur satuan cahayanya ya. Jadi kita tahu cahaya ini menyala di satuan lux berapa. Di sini kita ada menggunakan 3000 ya, 3000 ini. Jadi kita baca yang bagian atas. Nah, dalam tabel kita diminta untuk mulai dari 0, kemudian ada 500, 1000 dan juga 2000, dan yang terakhir ada 3000. Jadi kita mulai dari 0 ya. Jadi kalau 0 seperti ini. Nah, 0 pada variak itu tidak mendefinisikan bahwa sumber cahaya yang ada di sekitar fotodioda itu 0. Jadi jika dalam kondisi mati yang ada pada luxmeter itu tidak berarti 0, karena tergantung pada environment dari lab. Karena lampu menyala di lab dan banyak sumber cahaya yang masuk. Nah, di sini sudah terdapat data sekitar 300 atau 250 pada lux. Jadi lampu mati pun luxnya sudah mendeteksi cahaya karena tergantung pada environment lab.
Baik, di sini kita akan mengambil contoh pada Lux 500 ya, atau dalam kasus ini kita mengambil 750 karena dari Luxnya ini sudah ada 250, jadi kalau kita mengambil 500 kita pasang di 750. Oke. Kemudian juga untuk menentukan hasil tegangan ataupun miliampernya nanti arusnya itu juga bergantung pada jarak antara lampu atau sumber cahaya ke fotodioda. Semakin dekat atau semakin jauh itu mempengaruhi hasilnya. Jadi kita menggunakan range ini sekitar 12 cm dari arah lampu ke fotodioda. Kita ambil contoh satu data ya, dengan luxnya 500 atau 750 dalam kasus ini, dan tegangannya dari power supply itu sekitar 10 ya. Kita ambil contoh, kita ambil 10 ya, ada power supply. Oke, kita baca di miliampernya sekitar dengan satuan 10 ya, itu sekitar 1,8 pada tegangannya dengan tegangan 10 volt. Oke. Kemudian di voltmeter dari fotodiodanya kita mendapat 8 volt. Nah, jadi data yang diambil adalah dari data kedua ini, ada arus pada fotodioda dan juga tegangan pada fotodioda. Jadi dengar rangkaian yang seperti ini dan juga disclaimer yang telah disampaikan tadi, lakukan sebanyak yang diperintahkan tabel. Jadi tabelnya ada mulai dari luxnya 0 ya, kita ambil tabel dulu ya. Jadi tadi ada mulai dari 0, 500 dan juga ada ini 1000, 2000 dan 3000, dan juga untuk voltnya ada 0 sampai 10. Lakukan percobaan ini berulang-ulang dengan merubah pertama kita rubah dengan merubah varian dari luxnya, ada mulai dari 0 sampai 3000 tadi, dan setiap masing-masing lux tadi kita rubah di bagian power supply-nya. Oke.